Om Swastiastu. Pemirsa, Bali telah banyak mendapat kesempatan menjadi venue utama berbagai event internasional. Selain itu, Bali juga memberi kontribusi devisa bagi negara cukup tinggi. Sehingga untuk mengembangkan Bali sebagai pariwisata yang tidak hanya melayani wisatawan leisure, tapi juga kedepannya akan banyak wisatawan MICE. Nah, maka Bali memerlukan otoritas khusus untuk pariwisata agar pengelolaannya atau mengelolanya secara optimal. Bagaimana urgensi otoritas khusus pariwisata Bali? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Wiraguna Bagus Oka. Beliau adalah seorang pengamat ekonomi. Om Swastiastu, Pak Wiraguna. Oke, sehat selalu ya Pak Wiraguna. Dan juga hari ini kita sudah menghadirkan seorang Ketua PHRI Badung, Bapak Agung Rai Suryawijaya. Om Swastiastu, Pak Agung. Sehat selalu ya Bapak-bapak. Oke, baik. Kita akan membahas sebuah topik yang cukup mendapat perhatian kita juga ketika kita sudah mengetahui banyak sekali event-event yang berskala internasional yang diselenggarakan di Bali, Niki sendiri. Baik, saya ke Pak Wiraguna dulu. Pak Wiraguna, ini kalau kita berbicara tentang Bali Niki sendiri, perekonomian Bali Niki sendiri, apakah memang kondisi ekonomi Bali saat ini masih ditopang kuat oleh bidang pariwisata? Bapak melihatnya? Baik, kalau kita lihat dalam tren 1 tahun terakhir, pasca COVID, Bali memang dari sisi ekonomi dan finansial itu masih menghadapi tekanan-tekanan yang tidak mudah. Karena dampak dari keterlanjutan dari COVID tersebut. Sehingga pemerintah perlu memberikan relaksasi kepada debitur-debitur financial di wilayah Bali khususnya, karena hanya Bali yang terdampak langsung oleh COVID tersebut. Namun demikian, dalam 6 bulan terakhir pasca COVID berlangsung yang menghantam perekonomian dan finansial di Bali sudah mulai tumbuh dengan melejit, yang tadinya sempat pernah di pertumbuhan di negatif menjadi ke 5-6% saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Bali sebagai tujuan utama pariwisata masih tetap menjadi pilihan masyarakat dunia. Saya kira itu mudah-mudahan dengan perkembangan yang terjadi ini kita bisa, pemimpin Bali terutama tokoh-tokoh Bali bisa menjaga bagaimana agar pariwisata Bali bisa meningkat menjadi quality tourism, bukan lagi yang terlanjur bebas, termasuk bebas visa. Saya kira perlu mulai dilakukan peninjauan ulang apakah hal-hal seperti ini perlu kita sesuaikan atau kita evaluasi kembali, mengingat Bali tetap menjadi pilihan utama dunia untuk pariwisatanya. Baik. Ketika ada wacana relaksasi akan berakhir, ini akan berpengaruhkah terhadap perekonomian Bali khususnya di bidang pariwisata? Apabila relaksasi berhenti, ini ada 2 kemungkinan. Ini tergantung perilaku para debitur yang mempunyai persoalan dalam hubungannya dengan lembaga keuangan atau perbankan. Sebab kalau dihentikan, bagi usahawan-usahawan pelaku usaha yang sangat tergantung pada lembaga keuangan yang memang betul-betul profesional dan menjalankan pekerjaannya secara benar, ini akan terganggu kalau dihentikan. Namun demikian di sisi lain ada potensi adanya peluang-peluang oleh moral hasad yang mungkin dapat dilakukan oleh mereka yang melihat ada kesempatan untuk ada relaksasi ini sebagai penumpang gelap untuk memanfaatkan situasi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga menurut hemat saya relaksasi ini bisa positif manakala aturannya tegas hanya bagi pengusaha yang terdampak langsung oleh COVID-19. Saya kira itu. Ya, baik. Saya ke Pak Agung Rai Niki sendiri selaku Ketua PHRI Badung Niki sendiri. Bapak, di awal saya sempat mengatakan bahwa Bali juga memberi kontribusi devisa bagi negara cukup tinggi Niki sendiri. Bagaimana dengan jumlah kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional, Pak, saat ini?
Terima kasih Bung Karang. Jadi pertama kalau kita bicara tentang devisa pariwisata Bali ke pusat itu ya, tahun 2019 dari 288 triliun itu Bali 116 triliun ya, sangat luar biasa, mencapai 40% lebih. Ini yang terjadi. Ini seyogianya Bali dapat perhatian khusus di bidang pariwisata yang kita hadapi saat ini. Nah, perkembangan pariwisata saat ini sangat membaik kalau kita bandingkan, karena 2023, tahun 2023 target pemerintah Provinsi Bali 4,5 juta international turis dan 10 juta domestik itu sudah melampaui target. Jadi kita close the end of this year 2023 itu sampai mencapai 5.287.000 atau 5,3 juta lah kita ini. Nah, ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi Bali. Kita lihat sebelumnya kan sampai kontraksi minus 9,37%, ini sangat luar biasa, year to year tidak pernah terjadi dalam sejarah. Itu yang terjadi dalam masa pandemi. Maka dari itu kita terus berupaya untuk meningkatkan dan mempromosikan Bali. Jadi saat ini event-event 2024 luar biasa juga ada datang ke Bali. Nah, di samping itu target Bali, pemerintah Provinsi Bali memang tidak mulu-mulu, inginnya antara 6 juta yang sangat realistis ya dari pencapaian 5,3. Namun pemerintah pusat melalui Mas Menteri Sandiaga Uno jadi selalu berbicara dari 14 juta, 3 target pencapaian nasional jadi Indonesia. Jadi diharapkan dari Bali itu bisa 50%-nya 7 juta. Ini kita perlu harus kerja ekstra keras, mengupayakan bagaimana cara atau trik-trik kita atau strategi kita dalam khususnya strategi marketing kita dan juga membuka akses seluas-luasnya dan juga khususnya penerbangan. Karena ini kan sampai saat ini 40 airline yang direct sudah ke Bali. Kita mengharapkan bisa bila perlu sampai 50 airline asal ada slot. Slotnya ini yang juga harus dipikirkan. Baik. Makanya wacana karena kapasitas airport Bali kan sampai 27 juta per tahun ya. Jadi kita sudah mencapai hampir dari 3-5 tahun lagi akan penuh sekali slotnya. Nah, sampai tengah malam pun masih sibuk sekarang di International Airport. Nah, saat ini international tourist rata-rata saya lihat dan pantau untuk daily basisnya itu antara 14 sampai 15 ribu per hari. Nah, itu yang terjadi, tidak mengurangi. Artinya ketika pemerintah pun mengenakan pungutan bagi wisatawan asing yang datang ke Bali tidak terpengaruh. Jadi itu sangat luar biasa, ini sangat positif yang saya sangat apresiasi. Nah, inilah cara kita. Nah, kedepannya kita harus programnya, istilah Pak PJ Gubernur kan ngeromo ya. Kita harus bekerja sama dengan pihak airline, juga pihak kementerian dan pihak travel agent dan juga asosiasi ya. Saya khususnya DPRI terus melakukan dan juga melakukan promosi. Ini yang kan. Jadi kita kan baru Pak Mas Menteri juga datang dari ITB Berlin dan juga membawa ya Bali tetap menjadi the best tourism destination island in the world. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini karena masyarakat juga mendukung dan juga kita lihat sendiri di Bali terus melakukan upaya baik ritual maupun skala ya untuk melakukan itu sehingga taksu Bali ini masih tetap bersinar dan Bali menjadi the most favorite tourism destination island in the world. Jadi sungguh luar biasa. Maka dari itulah kita terus harus berupaya menjaga Kamtibnas di Bali ini sehingga saya yakin kalau situasi daerah Bali ini aman dan nyaman, saya sangat optimis juga akan ada peningkatan daripada kunjungan wisatawan dunia untuk ke Bali. Ya, optimis itu kata kuncinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana urgensi Otorita Khusus Pariwisata Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Kita masih membahas sebuah topik yaitu urgensi Otorita Khusus Pariwisata Bali. Tentunya masih bersama dua narasumber saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya masih Pak Agung Rai. Pak Agung Rai begitu mengatakan bahwa ini kita harus optimis menghadapi ke depannya. Bagaimana kelanjutan pariwisata ke depannya Niki sendiri. Kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya pemerintah daerah Niki sendiri, bagaimana dengan pengelolaan dan penanganan pariwisata Bali di tingkat provinsi saat ini, Bapak melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi penanganan pariwisata Bali antara pemerintah dan bersama stakeholders sangat baik ya. Ya. Dalam komunikasi kita lakukan bersama-sama, terus kita sering mengadakan meeting, diskusi dan FGD ke depannya, bukan hanya pemerintah di Bali aja, bahkan ke pusat ya. Karena kan untuk kita bicara tentang pariwisata tidak bisa partial, kita harus bicara secara holistik ya, karena ini terkait dengan seluruh industri, bukan hanya pariwisata itu bukan hanya hotel saja, tidak ya. Jadi banyak sekali yang terkait, itu masalahnya. Maka dari itu kita selalu intent dan saya apresiasi pemerintah Provinsi Bali membuka lebar untuk selalu terbuka untuk melakukan ini. Nah contohnya waktu tanggal 12 Februari yang lalu ya, Gubernur Bali mengundang untuk melaunching daripada pungutan wisatawan, jadi 150.000 per orang. Jadi itu di Puri Santrian, jadi mengundang seluruh stakeholders yang ada di Bali. Itu sangat luar biasa sehingga kita bisa mengimplementasikan mulai efektif 14 Februari, jadi bertepatan dengan pemilu dan juga bertepatan dengan Valentine, hari yang sangat baik. Jadi wisatawan berbondong-bondong tetap ke Bali dan tidak keberatan untuk memberikan kontribusi itu atau pungutan 150.000 ini. Nah, pungutan seperti inilah akan dilakukan secara transparan dan juga akan mengeksekusi beberapa program yang terkait khususnya kebersihan kayak sampah ya, yang pakai kendala-kendala yang kita hadapi di Bali, sampah dan juga jadi ada untuk menjaga dan memelihara budaya alam Bali dan berserta lingkungan, itu yang harus kita programnya harus dieksekusi segera. Memang belum maksimal, ini baru pertama kali ya pungutan yang dilakukan oleh Provinsi Bali di Indonesia, Bali yang paling pertama. Jadi kalau bisa itu 100% akan dilakukan, hampir 1 triliun bisa akan tercapai setiap tahunnya, sehingga Bali yang selama ini tidak pernah merasakan daripada kue pariwisata. Jadi selama ini Bali PAD-nya dari PKB, jadi pendapatan kendaraan pajak kendaraan bermotor, itu yang terjadi. Tapi kalau ini dinaikkan, banyak yang punya motor, jadi kita akan kendala di infrastruktur. Maka dari itulah mencari peluang-peluang pendapatan saudara yang sah, yang lain-lain yang sah ya. Ya ini sah karena sudah ada sebelumnya ada Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 2023 yang boleh mengatur tentang itu, makanya lahirlah Perda nomor 6 2023. Jadi untuk pungutan wisatawan asing ketika mereka ke Bali senilai 150.000 per orang. Nah ini akan kita efektifkan, kita pantau terus, jadi termasuk pemanfaatannya dan upaya perbaikan dalam hal alam di Bali, budaya dan semuanya akan terus bisa kita ini. Untuk menuju arah dari kepada kebijakan pariwisata Bali ini sudah sangat jelas ya, pariwisata Bali berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Baik. Ini gampang diucapkan, tapi untuk mengimplementasikan untuk menuju yang berkualitas dan bermartabat ini tidak gampang. Jadi perlu dukungan dari semua pihak dalam memasuki Bali Era Baru. Baik. Kalau ini sudah jalan dengan baik, itu namanya ada 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, baru bisa Bali itu menjadi Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi, Bali yang tentrem, kerteraharja, gemah ripah, rojinawi. Itu ini perlu penjabaran, sosialisasi terus dengan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan dan semuanya agar terus beli. Karena tantangannya cukup berat. Nah selama ini pemerintah Provinsi Bali dapat PR-nya saja, pekerjaannya saja, RP-nya ke kabupaten dan kota.
Nah itu yang sangat ironis sekali ya, setiap permasalahannya pasti Bali yang kena. Karena Bali yang dikenal bukan daerah lainnya, bukannya Buleleng atau Karangasem atau Badung dan lainnya. Bali yang menjadi tujuan wisatawan dunia. Apapun yang terjadi di sini, jadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu ya kita terus mengupayakan untuk membantu pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan daripada kualitas dari pelayanan dan kerjasama dan semuanya agar bisa tercapai hal itu gitu. Itu yang kita harapkan. Baik. Saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, dengan apa yang sudah dilakukan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang sudah berjalan, contohlah seperti yang disampaikan oleh Pak Agung Rainiki sendiri, pungutan yang diberlakukan kepada wisatawan asing pada saat mulai launchingnya 14 Februari 2024. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap alam dan budaya Bali Niki sendiri. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saatnya Bali mendapatkan kewenangan atau memiliki otorita khusus pariwisata Bali, Pak Wiraguna melihatnya? Saya kira apa yang tadi dikemukakan Pak Agung Rai terkait dengan bahwa mewujudkan Bali yang betul-betul menjadi destinasi dan minat pariwisata dunia terhadap Bali, itu dari sisi komitmen, visi, misi yang telah disampaikan oleh beliau, saya kira ini perlu didukung oleh kemampuan dan ketahanan dari sisi finance dari Bali sendiri. Bagaimana mengupayakan agar Bali bisa independen dalam pengelolaan sumber dana uang untuk membiayai bahwa Bali menjadi destinasi dunia yang berkualitas dan holistik. Untuk itu tidak ada pilihan lain, kita harus kembali ke hulunya, mengupayakan agar Bali dan pemimpin Bali diberikan kewenangan penuh dalam mengelola independensi pariwisata Bali. Karena kekhususannya itu kita usulkan dengan nama Otoritas Khusus Pariwisata Bali, bukan otonomi, karena otonomi lebih luas, beda, sangat beda. Jadi jangan salah pengertian, ini adalah Otoritas Khusus Pariwisata. Sebagaimana halnya Otoritas Khusus Batam, Otoritas Khusus Labuan Bajo. Bahkan di Bali sekarang ada Otorita Kura-Kura Bali. Itu mendapat otoritas. Nah, saya kira dengan Otorita Khusus Pariwisata Bali ada 3 pilar utama yang kami tawarkan, yaitu keimigrasian. Ini dalam rangka memastikan dan menyeleksi kualitas daripada calon-calon wisatawan yang masuk Bali adalah memang betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi Bali. Untuk pembangunan Bali, bukan membangun di Bali. Itu satu. Pilar yang kedua adalah kewenangan penuh bagi pemerintah Bali untuk mengatur investasi maupun investor yang mau masuk di Bali atau membangun di Bali, yang di kewenangannya penuh ada di pemimpin Bali atau pemerintah Provinsi Bali. Salah satu contoh adalah misalnya investor akan membuka atau membangun hotel atau villa di Bali harus melalui proses evaluasi oleh perangkat pemerintah Bali yang memahami dan mengerti nilai-nilai keluhuran maupun local wisdom Bali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilar masuknya wisatawan dari luar masuk ke Bali melalui bandara udara ataupun laut, itu juga harus kewenangan penuh ada di pemerintah Provinsi Bali untuk bisa memastikan sumber dana yang masuk melalui pelabuhan udara dan laut itu betul-betul bisa dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah Bali dengan Otoritas Khusus Pariwisata Bali. Dengan demikian, menurut kalkulasi kami, dengan otorita ini, visa on arrival untuk masuk Bali pun salah satu harus dikelola oleh pemerintah Bali, yang besarnya $35 per pax. Kalau kita hitung 7 juta target wisatawan, itu bisa 3,5 sampai 4 triliun per tahun, instead of pungutan yang sekarang hanya cuma 1 triliun. Dan ini akan banyak memberi manfaat sumbangsih bagi APBD Bali yang saat ini 6,9 triliun per tahun, itu pun 20% adalah dana alokasi umum dari pusat.
Sehingga dengan otoritas khusus pariwisata Bali, Bali tidak lagi ada ketergantungan dari sisi finance untuk melakukan perwujudan pariwisata Bali yang holistik dan nyaman di Bali, termasuk membangun infrastruktur yang nyaman, yang saat ini sekarang bermasalah, interkoneksi antar wilayah ini sangat terbatas dan minim sekali kemampuannya untuk mendukung pariwisata yang holistik. Yang kedua, pengelolaan sampah, macet, dan seterusnya akan bisa ditangani secara tepat. Apalagi keamanan dan kriminalitas bisa mengoptimalkan pacalang-pacalang yang selama ini tidak optimal, bisa merespon setiap ada kejadian, bisa langsung direspon dengan spontan karena sudah memiliki sumber dana sendiri untuk mengedukasi, melatih, dan meningkatkan kemampuan secara profesional untuk menangani hal-hal yang dibutuhkan oleh Bali ke depan. Ya, bisa dikatakan ini otoritas khusus pariwisata Bali ini sendiri yang berbasis 3 pilar yang seperti Pak Wiraguna sampaikan ini sendiri, diantaranya keimigrasian, kemudian pengelolaan bandara atau pelabuhan laut, dan investasi ke Bali ini dikelola oleh di Bali ini sendiri. Berarti ada hal yang perlu kita ketahui atau pertimbangan mengapa sih otoritas khusus pariwisata Bali ini sangat mendesak dan harus diperjuangkan nih, Pak Wiraguna melihatnya. Kenapa saya mengatakan ini sangat mendesak? Kita pengalaman dengan pandemi ini, Bali kan sangat tergantung pada sumber dana. Bali ini kan semua tergantung dari pariwisata. Satu-satunya, lain dengan wilayah lain di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam. Ya, bisa dikatakan, maaf saya potong, berarti Bapak melihat ini akibat Bali belum mendapatkan otoritas khususnya di bidang pariwisata menjadi salah satu penyebab Bali terhimpit ketika pandemi dan krisis terlanjur terjadi? Ya, betul sekali, karena itu pengalaman kita. Kita mengalami krisis tahun 98, tahun 88 dengan terbukanya financial deregulasi. Kita melihat ada hentakan di turbulensi di ekonomi, tapi Bali tetap bisa eksis. 98 kita mengalami krisis moneter, Bali tetap eksis. Sementara daerah-daerah lain terpuruk. 2008 ada krisis mortgage di Eropa, Amerika, kita terpengaruh juga. Tapi Bali tidak terpengaruh karena Bali menjadi tetap tujuan untuk investasi maupun pariwisata dari mancanegara. Bahkan saat 2008 terjadi krisis mortgage, banyak wisatawan asing Eropa membawa asetnya ke Bali untuk berinvestasi di Bali. Jadi selama ini Bali tidak pernah terganggu oleh kondisi dunia. Cuman sekali, ini 2018-19. Ini siklus 10 tahunan nih saya lihat. 1988, 1998, 2008, 2018, 2019 datang bencana COVID yang pertama kali meruntuh lantakkan pariwisata Bali dan belum pernah kita mengalami pengalaman seperti ini. Berdasarkan itu, kami melihat bahwa otoritas khusus pariwisata Bali yang sangat digandrungi dunia perlu diberikan kewenangan penuh untuk mengatur pariwisatanya secara 3 pilar tadi, otoritas khusus pariwisata Bali. Saya kira itu. Baik, berarti ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat sehingga otoritas khusus pariwisata Bali ini sendiri sangat mendesak dan harus diperjuangkan. Seperti itu ya Pak Wiraguna. Pak Agung Rai, kita mengetahui ini otoritas khusus pariwisata Bali sifatnya kan lebih luas nih sendiri. Ya, sifatnya lebih luas. Contohlah seperti kebijakan yang Bapak sampaikan tadi, ini pungutan $10 yang sudah diberlakukan 14 Februari 2024 ini sendiri. Kita juga melihat nih beberapa pembangunan infrastruktur di Bali juga telah menjadi prioritas. Itu membuktikan Bali juga telah menjadi perhatian khusus yang dari pusat. Contohnya pembangunan 3 pelabuhan, kemudian shortcut yang dibangun, kemudian rumah sakit internasional, pengembangan pelabuhan, benoa, penataan Besaki dan lain-lainnya itu sendiri. Bapak melihatnya? Ya, saya memang melihat di tahun 2023 ini pemerintah pusat sangat banyak membantu untuk kepentingan Bali ya. Jadi seperti 3 dermaga atau port yang ada di
Matahari Terbit, Nusa Penida, Nusa Lembongan itu sudah ada jadi bantuan untuk Pura Besakih, kawasan Besakih juga, dan beberapa yang lainnya juga. Pemerintah pusat sangat concern tentang Bali karena memang betul diharapkan Bali menjadi tujuan pariwisata yang premium. Itu yang ini. Nah, terkait dengan otorita khusus pariwisata, tentu ini hubungannya nanti akan dengan regulasi. Kalau saya pribadi dan selaku Ketua PRI tentu sangat mendukung karena ini memudahkan kita mengambil kebijakan. Jadi kita bisa cepat, jadi tidak tidak akan minta izin khusus atau mengajukan ke pusat lagi. Kalau otorita khusus di bidang pariwisata ini, wacana ini sudah cukup lama sebenarnya. Sekarang saya berterima kasih jadi dari senior saya Kakanda lebih bagus mewacanakan lagi ini. Sebetulnya spirit ini sudah sejak dulu diletupkan, maka dari itu kita perlu sekarang kita harus samakan persepsi kita ke depannya untuk otorita khusus di bidang pariwisata ini sangat membantu dan mempercepat daripada peningkatan untuk kemajuan pariwisata itu sendiri yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini saya rasa semua pihak akan mendukung ini. Jadi sekarang kita wacanakan dari pemerintah dan juga membuat suatu regulasi tentang daripada otorita khusus ini. Ini kita pasti mendukung ya. Karena yang kita lihat selama ini kan kebijakannya sama. Contohnya, jadi soal perizinan sekarang kan pakai OSS ya. Jadi tiba-tiba di suatu daerah ada muncul bangunan yang betul-betul tidak mencerminkan budaya Bali. Ini yang terjadi. Jadi karena sudah dapat izin mereka they don't care gitu, investor hanya membangun gitu. Jadi kita kan untuk ini mengantisipasi banyak hal sebetulnya. Ini akan ada gradasi budaya kita, jadi hilang nanti. Katakan dari dulu sudah menentang bahwa don't build Hollywood in Bali kan. Jadi kita harus berikan betul-betul budaya Bali yang kita tonjolkan, local wisdomnya dan segala macam itu tidak ada sekarang. Coba aja lihat bangunan-bangunan yang ada sekarang khususnya di Bali Selatan, kita lihat yang bangunan-bangunan yang dimiliki oleh investor asing, tidak ada yang bisa kontrol karena mereka udah pegang izinnya itu dari pusat, OSS-nya udah punya. Jadi itu yang terjadi. Nah inilah lemahnya kalau ini. Kalau ada otorita khusus padang pariwisata, kita bisa mengatur semuanya. Jadi ini yang sangat penting sekali menurut saya setuju dan sepakat, sangat urgent bahkan untuk kedepannya untuk bisa pariwisata ini sustain dia. Nah kalau kita ini terlambat, sudah terlalu penuh, baru kita ngeh nanti ya itu percuma juga nanti. Maka dari itu antisipasi daripada beberapa tokoh yang mewacanakan ini harus proaktif untuk mengumpulkan bagaimana mekanismenya nanti dan bagaimana kita membuat regulasi dan bagaimana kita beraudiensi dengan pusat nanti, melobi pusat agar bisa ini terwujud gitu. Nah buktinya yang seperti dibilang di Batam bisa, Raja Ampat bisa, Bali why not gitu. Jadi ini kesungguhan kita, keseriusan kita dan itu yang terjadi, jangan sampai ya kita kompak dulu. Dulu kan kita selalu mewacanakan one island, one management, one commando gitu. Jadi Bali itu menjadi itu. Ini sekarang kan arogansi daripada otonomi di tingkat 2 itu yang terjadi. Jadi sehingga tidak merata. Jadi itu yang sangat sulit sekali. Ini Bali ini pulaunya kecil ya. 8 kabupaten 1 kota sebetulnya mudah untuk melakukan itu ya. Asal ada kemauan. Itu ya. Jadi kurangi ego sektoral kita itu yang harus ditekan sehingga ini bisa terwujud. Kadang-kadang kita bicara aja berbulan-bulan tapi nggak jadi gitu. Jadi ini kan rugi kita. Jadi don't waste our time and energy untuk itu. Kita lakukan sebetulnya FGD untuk itu dan usulkan pada pemerintah. Kemudian kita ajak bekerja sama. Tokoh-tokoh ini harus bersatu gitu. Jadi entah idenya siapa tidak ada masalah. Berikan sumbangsih pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau betul dan serius untuk menangani pariwisata itu ke depan. Karena kita harus sadar, masyarakat Bali ini harus sadar bahwa Bali tidak punya tambang emas, Bali tidak punya tambang minyak, Bali tidak punya hasil batu bara, hasil hutan juga nggak punya. Yang handalkan satu-satunya kan yang paling besar menjadi leading sektor perekonomian Bali ini adalah pariwisata. Hampir 60%, maka dari itulah ini harus serius ditangani. Ini ibaratnya pariwisata ini kan ayam bertelur emas.
Jadi jangan mau telurnya aja, ayamnya tidak dipelihara. Ini yang akan gawat terjadi. Itu ya, mari kita sadar bahwa ini harus ada kesadaran kolektif ya. Jadi untuk memajukan pariwisata itu. Makanya kedepannya itu pemimpin Bali itu harus paham tentang pariwisata lah. Karena itu yang kita handalkan. Baik. Itu ya nih. Ya. Terima kasih. Kita rehat lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi Otorita Khusus Pariwisata Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, urgensi Otorita Khusus Pariwisata Bali. Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Area Baru. Masih bersama Bapak Agung Rai Suryawijaya. Beliau adalah Ketua PHRI Badung dan Bapak Viraguna Bagusoke, seorang pengamat ekonomi. Saya ke Pak Agung sekali lagi. Pak Agung, pasca suksesnya G20 atau G20 ini sendiri, banyak sekali masyarakat mengharapkan pemerintah terus membangun infrastruktur untuk Bali ini sendiri. Nah, pertimbangan masyarakat Bali agar pusat mempertimbangkan juga otonomi khusus atau otorita khusus lah untuk minimal pembagian hasil yang profesional untuk Bali sehingga tidak ada kesan Bali dibangun kalau ada perhelatan akbar sebagai tuan rumah. Kalau ada perhelatan akbar aja, setelah tidak ada perhelatan ya tidak ada pembangunan apa-apa di Bali. Seperti itu kah Bapak melihatnya? Iya, memang betul ya, ketika Bali dipilih menjadi tuan rumah atau venue untuk G20 banyak yang dibangun ya. Infrastrukturnya jadi khususnya di daerah selatan banyak dibangun. Ya kita berterima kasih juga bisa menikmati. Bisa menikmati sampai saat ini? Iya, kita bisa menikmati sampai saat ini. Bandara diperluas, apron ditambah, kemudian VIP room direnovasi, sangat luar biasa sekali. Ya itu yang menjadi legacy buat Bali, tidak ada masalah sih. Tapi sekarang harus punya grand design ya untuk Bali itu ke depan untuk sustain gitu. Itu yang kita harapkan sehingga dengan otorita khusus di bidang pariwisata, Bali ini bisa membuat grand design untuk perkembangan pariwisatanya. Yang problem yang paling urgent juga adalah infrastruktur. Ya itu yang terjadi. Jadi khususnya di selatan harus dibangun. LRT mudah-mudahan segera akan bisa diwujudkan ya. Jadi yang underground ya, dari airport ke Central Parkir, yang ke Canggu dan juga ke Beach Walk dan juga ke Denpasar, mudah-mudahan sampai ke Sanur, itu yang kita harapkan sehingga ini akan bisa mengurai kemacetan khususnya di bidang infrastruktur. Di samping infrastruktur kita harus banyak memperbaiki fasilitas pariwisata dan juga SDM Bali ya. Jadi itu yang nih, jadi jangan sampai hilang budaya orang Bali. Dan ingat, Bali ini dikenal bukan karena keindahan aja, nomor satu itu karena Bali as a very unique tradition and culture. Nomor satu itu budaya. Nomor dua, people. Most the Balinese people are very hospitable. Jangan sampai kehilangan senyum orang Bali, keramah tamahan itu jangan sampai. Yang ketiga baru karena Bali as a very beautiful nature. Jadi alamnya yang indah. Itu yang harus kita maintain sekali sampai anak cucu kita ya. Biar apa yang kita nikmati sekarang, anak cucu kita juga bisa menikmati. Itu we have to think about the next generation ya. Jangan sekedar pragmatis program-program itu yang populis seperti itu gitu. Tidak memikirkan ke depannya gitu. Yang selama ini saya pantau seperti itu. Maka dari itu pemimpin Bali harus punya komitmen dan mempunyai visioner yang wawasan luas dan networking untuk bekerja sama di dunia internasional juga. Itu yang harus dilakukan. Ya. Bisa dikatakan ini kedepannya dibutuhkan pengelolaan secara khusus tanda petik untuk pembangunan di Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Iya betul. Jadi kalau ingin maju seperti itu ya sebetulnya Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 2023 ini juga sudah mengatur. Tapi yang lebih menukik lagi biar seperti yang diwacanakan oleh para senior tokoh-tokoh kita itu yang disebut dengan otorita khusus pariwisata ini sangat luar biasa. Dia fokus untuk pariwisata. Kemana arah tujuan pariwisata itu ke depan dari 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun lagi ke depan itu yang harus dilakukan. Jadi biar kita firm gitu satu bahasa. Jadi kita manage pariwisata Bali ini ke depan dalam betul dalam wujud one island, one management dia dan one commando. Jadi di sana ada peran daripada otorita khusus pariwisata Bali itu. Jadi ini banyak ya investasi contohnya aja. Airport aja kita tidak bisa menikmati hasil daripada airport itu sendiri. Tidak ada kontribusinya terhadap kita.
baik dari parkirnya atau dari vendor-vendor yang tenan-tenan yang ada di airport dan segala macam itu yang nggak ada. Padahal lokasinya kan di Bali itu harus saling menguntungkan lah ya. Jadi kita tidak bisa monopoli seperti itu, harusnya kita adalah kontribusinya. Ketika pandemi COVID-19 itu melanda Bali yang paling terpuruk dibandingkan dengan 37 daripada provinsi yang lain, Bali sangat terpuruk, jadi nobody care gitu loh. Hanya pemerintah pusat yang memberikan bantuan, tapi jadi yang lainnya tidak melakukan hal yang begitu gitu. Padahal di undang-undang kan ada undang CSR juga kan, harusnya memberikan kontribusi ketika pada saat-saat seperti itu gitu. Nah, pemimpin ini harus bisa berkolaborasi terus, bekerja sama dengan pihak-pihak jadi pengusaha-pengusaha yang harus di-maintain semuanya, sehingga kita bisa terus ke depannya bersama-sama. Jadi pulih bersama, kita maju bersama dan kuat bersama, itu yang harus kita lakukan. Tidak saling menghantam satu sama lainnya. Ini kan kalau saya pantau selama ini kan dengan politik ya, jadi terlalu banyak kelihatan akhir-akhir ini. Mudah-mudahan dengan selesainya pemilu dan terus dijaga Kamtibnas, ya udah selesailah, yang kita fokus ke depannya bagaimana Bali khususnya dan Indonesia bisa lebih maju gitu ya, karena persaingan global yang kita lihat ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi contoh yang kita alami saat ini ya, baru saja kita mengalami recovery sedikit, kita dihantam dengan pajak hiburan yang fantastik ya, sampai minimal 40% sampai 75%. Bagaimana usaha akan jalan, ini secara tidak langsung kan membunuh usaha kita, ini akan berpengaruh. Jadi contohnya kalau kita ke spa dengan harga 500.000, kemudian plus dari harga gross itu, publish itu, plus 40% tax, tamu akan udah balik arah dia nggak mau lagi datang. Nah itu banyak sekali event yang mau rencanakan ke Bali, teman-teman saya PIC disuruh menandatangani untuk pajak dia tidak bisa mau membayar lebih dari 10%. Nah, untuk fakta integritas, tapi kalau enggak dia pindahkan. Akhirnya kita nggak berani, nggak tahu pemerintah akan terus akan melakukan 40% atau tidak, karena kita saat ini sedang melakukan judicial review ke MK. Ini belum selesai nih masalahnya. Nah ini baru ada penundaan saja dari SE, Mendagri, dan kemudian ada Perbub ke masing-masing kabupaten dan juga perkotnya dari wali kota perwali. Maka dari itu kita baru menunda aja nih, baru pil penenang ya, belum permanen, karena ini undang-undang nomor 1 2022 tentang perimbangan keuangan daerah. Ini dinaikkan sekian itu akan menghancurkan dunia pariwisata. Kenapa demikian saya lihat? Kalau kita bisa bandingkan ke negara lain, justru mereka menurunkan. Contoh aja Malaysia dari 8 ke 6, dan Thailand dari 10 ke 5. Pajak hiburan itu, jadi berbondong-bondong mereka ke Thailand. Tahun 2023 Thailand dapat kunjungan wisatawan mancanegara, international tourist ke Thailand itu bisa sampai mencapai 27 juta. Dan kita 10 juta empot-empotan kerja keras gitu. Karena banyak yang menghambat untuk peningkatan kunjungan itu. Jadi seperti regulasi seperti itulah. Kita harus stop dulu dan berpolemik ya. Kita harus betul memikirkan. Jadi caranya bukan, saya lihat, untuk meningkatkan pendapatan itu bukan dari itu. Jadi memberikan peluang yang lebih banyak lagi, usaha yang banyak jalan, tentu pajak yang masuk akan lebih meningkat terus dan lebih besar kan, itu yang diberikan. Kalau itu kita bisa maksimalkan itu. Jadi jangan sampai ada silent mission ya di sini, jadi terselubung bahwa untuk mematikan usaha itu akan berat. Siapa yang bisa membayar pajak sampai 40% atau sampai 75%? Baik. Nah, ini tidak mungkin, udah kita aja profitnya belum tentu 20%. Nah itu belum investasi yang sangat besar ya, jadi peningkatan UMK tiap tahun terjadi sampai 10-15%, inflasi dan segala macam, itu sangat sulit berkembang dunia usaha itu kalau dihantam dengan pajak 40-75%, itu yang akan terjadi. Ini bisa chaos ini. Baik. Karena yang akan terdampak saya lihat justru yang masyarakat yang menengah ke bawah. Kalau usaha tutup,
Jadi mereka kehilangan pekerjaan, akan di PHK. Baik, Pak Wiraguna, berarti ada hal seperti yang disampaikan tadi, ada pertimbangan mengapa otonomi khusus pariwisata Bali ini sangat mendesak dan harus diperjuangkan. Ini seberapa strategisnya otorita khusus pariwisata Bali ini sendiri, Bapak melihatnya? Kembali tadi koreksi sedikit, bukan otonomi ya, otoritas khusus pariwisata Bali. Labuan Bajo juga, Labuan Bajo termasuk otonomi khusus mendapatkan otoritas. Otoritas. Jadi sebetulnya ide ini sudah lama digaungkan oleh tokoh-tokoh kita semua untuk mewujudkan secara nyata otoritas khusus pariwisata Bali yang dengan 3 pilar tadi. Ini sangat-sangat urgent dan waktunya dan momennya ini memang sudah mepet. Mumpung presiden kita ini masih ada 9 bulan ke depan. Dan beliau ini sangat concern dengan peningkatan pariwisata. Terutama dengan kita kenal dengan 10 destinasi yang digaungkan beliau. Ini salah satunya Bali yang paling menderita dari akibat COVID. Nah, kalau komunikasi, ya, akses, relationship dengan pihak-pihak yang benar-benar kompeten dan kredibel untuk bisa mendukung apa yang diusulkan oleh para tokoh-tokoh di Bali ini, mudah-mudahan ini bisa secepatnya, tidak lagi menunggu, karena waktu yang ada sudah singkat dan kebutuhan memang mendesak sekali, sehingga apa yang diharapkan tadi oleh Agung Rai Suryawijaya bahwa Bali yang berpariwisata yang berkualitas ini bisa terwujud dengan berbasis local wisdom. Saya kira top urgent yang segera harus direalisasikan, tentunya harus didukung oleh pemimpin-pemimpin kita yang punya strong leadership, daya tarung yang tangguh, dan dipimpin tentunya oleh kombinasi tokoh-tokoh yang kita anggap sudah mumpuni untuk melakukan secara profesional. Salah satunya kita lihat Agung Rai Suryawijaya ini sudah malang melintang puluhan tahun di bidang dan memahami betul ya kondisi pariwisata Bali. Termasuk ada tokoh lainnya, ada Gede Wirate dan seterusnya, Kun Pandu Winata dan lainnya yang kita sudah yakini dan sudah teruji bahwa mereka mengerti holistik dan bagaimana local wisdom pariwisata Bali. Ya. Saya kira demikian. Ya, bisa dikatakan ini the right man on the right place, seperti itu. Saya kira pasti the right Wiraguna? man, the right place. Dan ini mendesak sekali. Baik. Nah, saya menghimbau, ini kan barusan perhelatan pilkada, pilpres dan seterusnya. Ini tokoh-tokoh yang maju untuk menjadi yang sudah terpilih tentunya harus bisa mendukung ini, kepentingan ini, supaya Bali yang ke depan ini betul-betul dikelola secara profesional dan holistik. Kita baru saja melakukan pesta demokrasi, pemilu, pilpres, kemudian wakil-wakil kita juga sudah terpilih. Kita harapkan Niki membawa suara kita ke pusat seperti itu ya. Nanti pilkada nanti Pak Wiraguna. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana urgensi otoritas khusus pariwisata Bali? Masih bersama Pak Agung Rai Suryawijaya. Beliau adalah Ketua PHRI Badung dan juga ada seorang pengamat ekonomi, Bapak Wiraguna Bagusoka. Pak Wiraguna, kalau kita berbicara tentang kedepannya, seperti yang disampaikan Pak Ketua PHRI Badung Niki Siri, Pak Agung Rai Niki, pengelolaan secara khusus kita harapkan dibutuhkan secepatnya untuk pembangunan di Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Nah, pembangunan infrastruktur kita lihat ini sudah banyak dilakukan di Bali ini sendiri. Ada masalah krusial yang perlu dilakukan, yang perlu dan harus memiliki otoritas khusus. Masalah krusial yang perlu prioritas, sebut saja masalah kerusakan lingkungan alam Bali, kemudian kemacetan, pengelolaan sampah yang belum juga tuntas Niki sendiri. Nih bagaimana nih prioritas untuk mendapat bantuan Niki sendiri untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, Pak? Bapak melihatnya. Memang kalau tanpa otoritas khusus pariwisata Bali dengan segala konsekuensinya, sehingga sumber dana dan sumber pembiayaan untuk mengatasi segala sesuatu yang menjadi masalah yang dihadapi Bali saat ini itu memang agak sulit untuk dilaksanakan.
Saya kalkulasi secara kasar, kalau Otoritas Khusus Pariwisata Bali dari pengelolaan investasi yang diatur oleh pemerintah Bali, kita akan mendapatkan dana-dana yang wajib harus ditempatkan pada local bank yang ada di Bali. Salah satunya ke BPD. Sumber dana penampungan dari investor-investor yang selama ini ditaruh di luar negeri, di Singapura atau di Jakarta dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan oleh local bank di sini untuk menggerakkan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan. Satu, kalau otoritas di bidang pengelolaan pelabuhan udara dan seterusnya, itu sumber dana lagi. Belum lagi visa on arrival yang tadi saya kemukakan, $35 per pax, kalau 8 juta udah bisa 4-5 triliun per tahun. Itu paling tidak udah bisa menutupi kekurangan APBD yang selama ini 20% atau sekitar 2,9 triliun itu dapat dari dapat limpahan dari pusat. Nah, dengan total angka pengelolaan airport, investasi dan keimigrasian, kami meyakini paling tidak 10-15 triliun per tahun itu Bali bisa mendapatkan sumber dana yang ekstra untuk mengatasi kemacetan, infrastruktur, sampah, dan pengelolaan, bahkan keamanan dan kriminal bisa teratasi dengan pendidikan SDM, meningkatkan kualitas pecalang kalau aparat kepolisian memang tidak bisa dioptimalkan atau belum optimal. Seperti kejadian-kejadian belakangan ini terjadi di Kuta Seminyak, ada hal-hal yang menyangkut kriminal, responsnya dari penegak hukum lambat sekali. Bahkan kecelakaan pun di mana-mana ada sangat lamban. Nah, ini perlu edukasi pendidikan yang terus bisa ditingkatkan dari sumber dana yang berhasil kita hasilkan dari penerapan Otoritas Khusus Pariwisata Bali yang secara kasar saya yakini 10-15 triliun bisa per tahun menjadi sumber dana yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan industri pariwisata Bali yang holistik dan menarik wisatawan dunia untuk menjadi satu-satunya destinasi di dunia. Ya, bisa dikatakan ini kita harapkan Otoritas Khusus Pariwisata Bali ini sendiri segera direalisasikan. Berarti Bapak melihat potensi Bali ke depan dalam dunia pariwisata seperti apa, Pak? Dengan Otoritas Khusus Pariwisata ini sendiri? Saya bisa membayangkan kalau ini bisa terwujud, Otoritas Khusus Pariwisata Bali dengan segala perangkat dan kepemimpinan yang kredibel, punya networking yang luas, serta komunikasi yang handal, dengan pengalaman yang dimiliki oleh figur-figur yang akan memimpin Bali, saya yakin Bali ke depan akan betul-betul menjadi Bali yang idaman dunia, kembali menjadi surga dunia, akan kembali menjadi pulau seribu pura dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu. Ya, baik. Berbicara tentang pariwisata Bali, dari 8 kabupaten kota yang ada di Bali niki sendiri, tidak berlebihan sih kita berbicara tentang Kabupaten Badung niki sendiri. Selaku Ketua PHRI Badung, Bapak Agung Rai Suryawijaya niki sendiri, Bapak, momentum apa yang kita bisa ambil khususnya untuk Bali nih secara luas niki sendiri ketika Otoritas Khusus Pariwisata Bali ini kita dapatkan nantinya? Begini, ketika Otoritas Khusus Pariwisata Bali ini berhasil kita perjuangkan, tentu keuntungan banyak yang kita akan dapat ya. Jadi positifnya lebih banyak daripada negatifnya kalau saya lihat. Karena di mana kita bisa memanage daripada pariwisata itu khususnya di Bali. Jadi kita bisa bekerja sama seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali. Jadi harusnya Bali bukan setiap kabupaten, jadi Bali yang mempunyai kewenangan itu. Jadi sehingga apapun programnya ini, jadi secara holistik ya, Bali bukan partial setiap kabupaten. Jadi tentu akan bermanfaat juga ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali, dan khususnya kepada masyarakat. Jadi kan itu kickbacknya akan terjadi seperti itu, karena ini akan sangat menguntungkan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Jadi karena Bali ini yang kita tahu kan kita, yang lebih tahu kan kita gitu, bukan orang luar.
apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ke depannya. Pariwisata macam apa yang kita inginkan. Itu loh. Jadi bukan seperti daerah-daerah lain. Itu karena itu basisnya ini kan pariwisata budaya Bali ini. Itu yang sehingga Bali ini menjadi Padma Buana-nya dunia. Pintu surganya dunia ini Bali. Makanya Bali dijuluki Bali the Island of Paradise. Jadi Bali Last Paradise dibilang juga Bali the Island of Gods. Dibilang itu yang julukan Bali. Maka dari itulah untuk menjaga Taksu itu perlu Taksu Bali ini perlu kerja keras, dan ini perjuangan kan masih, saya rasa ini momentum yang bagus sebetulnya. Sebelum berakhirnya masa jabatan kepala-kepala daerah ini harus bekerja ekstra keras ya. Kalau bisa diperjuangkan dalam tahun 2024 ini kan legacy buat berikutnya. Jadi otorita khusus ini sebetulnya yang penting kita kompak, ada kemauan, jadi kita duduk bersama, kita kaji lebih dalam plus minusnya daripada otorita di bidang pariwisata khususnya. Kita bicara bidang pariwisata tentu terkait, jadi semuanya akan berdampak. Pertanian juga akan memberikan dampak positif, kan gitu ya. Jadi seluruhnya yang akan kita bisa lakukan. Maka dari itu bisa bersinergi antara pertanian dengan pariwisata. Jadi selama ini kan kalau kita tidak kelola dengan baik, jadi kasihan juga petani begitu panen, jadi bahkan cabenya sampai dibuang dan segala macam karena cabai menurun. Jadi itu akan diatur semuanya. Maka dari itu penting urgensi menurut saya. Ini semua daerah akan bisa mendapatkan hasil yang positif daripada otorita khusus di bidang pariwisata. Karena itu yang kita ini kan, khususnya kalau kita lihat Badung ya kan pasti sangat setuju. Kenapa demikian? Selama ini PAD Badung ini dari sektor pariwisata, apalagi akan dapat masukan bandara ada di Badung, kan gitu ya. Lalu ada masukan income dari bandara dan segala macam, kan yang justru akan menguntungkan Badung itu sendiri. Jadi no worry ya, tapi tentu untuk kepentingan membangun Bali ini ke depan gitu yang kita lihat. Jadi menurut saya perlu sangat serius dikaji lebih mendalam, dilakukan kelompok-kelompok terpumpun atau FGD istilahnya, untuk melakukan kajian khusus untuk mengusulkan pada pemerintah. Jadi ini aspirasi dari masyarakat pariwisata atau masyarakat Bali dan ajukan pada pemerintah, sehingga kita bersama-sama pemerintah untuk memperjuangkan, untuk melakukan lobby-lobby ke pusat dan segala macam. Asal kita sudah kajiannya untuk harus mendalam betul-betul, jangan sampai ditolak nanti seperti itu. Karena ini kan banyak yang ada political will yang ada yang terlalu itu harus kita hindar. Kita betul-betul memikirkan bagaimana Bali ini ke depan atau 100 tahun lagi ini betul-betul bisa sustain dan kita sampai anak cucu kita untuk pariwisata Bali itu karena itu satu-satunya kita harapkan. Selain sektor lain kita majukan, pasti akan terdampak. Kalau pariwisata itu maju, sektor lain juga akan terangkat. Jadi seperti pertanian, peternakan, kelautan dan juga industri kreatif kan yang gitu-gitu semuanya, perdagangan itu akan sangat terdampak. Maka dari itu kita sangat butuhkan urgensi, sangat setuju saya untuk bicarakan lebih detail dan lebih lanjut gitu. Terus diwacanakan, terus dibuatkan formulanya nanti ya, apa-apa yang kita harus lakukan diusulkan ke pusat. Karena kalau enggak itu dimental nanti gitu. Itu yang terjadi. Ini harus gojok dulu. Kita di masyarakat itu harus satu bahasa dulu. Yeah. Jadi kalau kita perjuangkan, kalau kita udah bersatu, kata one we are stick together we are strong gitu, together we are better gitu. Nah, jadi itu yang pasti kita akan berhasil gitu, yang ini kan. Itu yang menurut saya ya sangat bermanfaat bagi khususnya apalagi Badung. Yeah. Badung sangat berkepentingan untuk memajukan pariwisata karena Badung merupakan barometer daripada pariwisata Bali dan Indonesia. Semua fasilitas itu ada di Badung. Kita lihat ya fasilitas leisure, tempat-tempat yang bagus dan MICE juga semua ada di Badung. Hampir saya lihat ya dari 157 hotel room, jadi 71%-nya ada di Kabupaten Badung. Makanya PAD Badung dari PR itu sangat melonjak tajam ya. Saat ini bahkan 2024 dianggarkan akan mencapai 9,5 triliun melebihi daripada APBD provinsi. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud. Kita harus kerja keras, tidak bisa hanya di atas kertas saja tanpa ini. Harus semuanya kita lakukan. Jadi promosi yang
ke seluruh negara kita harus anggarkan berapa persennya misalnya, dan untuk perbaikan infrastruktur, perbaikan fasilitas lain, itu cara kita untuk maintain. Bukan hanya popularitas dan segala macam aja untuk melakukan jor-joran. Jadi kita harus fokus, jadi pembangunan itu harus fokus, terarah dan terukur gitu menurut saya ya. Jadi kedepannya sehingga lebih efektif dan efisien. Baik, pembangunan harus terarah, terukur, dan kekompakan itu yang yang harus dilakukan untuk perjuangan ini belum berhenti sampai di sini untuk mendapatkan otorita khusus pariwisata Bali. Kalau itu kita dapatkan Astukara, kita akan mendapatkan pariwisata yang berkelanjutan yang lebih baik. Pak Wiraguna, Pak Agung Rai, terima kasih sharingnya. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.